Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi biologi bagian sistem hormon. Nah, pertama-tama apa sih itu sistem hormon? Jadi, sistem hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin atau organ khusus dalam tubuh yang berfungsi sebagai pembawa pesan untuk mengatur berbagai metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi organ. Oke, jadi fungsi utama hormon adalah mengkoordinasi berbagai aktivitas dalam sel dan jaringan tubuh dengan membawa pesan melalui aliran darah. Secara spesifik, fungsi ini meliputi yang pertama, mengatur metabolisme dan tingkat energi tubuh. Yang kedua, mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik sejak masa anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, mengontrol fungsi sistem reproduksi seperti siklus menstruasi dan kehamilan. Yang keempat, menjaga keseimbangan internal atau homeostatis seperti mengontrol detak jantung, suhu tubuh, dan tekanan darah. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi suasana hati atau mood. Kelenjar endokrin pada manusia terdiri dari hipofisis atau pituitari, tiroid, paratiroid, timus, pencernaan, pankreas, adrenal, pineal, ovarium, dan testis. Sekarang kita masuk ke kelenjar hipofisis atau yang sering disebut pituitari. Kelenjar ini terletak tepat di bawah hipotalamus di dalam sebuah rongga tulang yang disebut sela turcica. Hipofisis sering dijuluki sebagai master gland atau kelenjar utama karena mengendalikan aktivitas yang banyak kelenjar endokrin lainnya di dalam tubuh. Hipofisis terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Pada bagian hipofisis anterior terdapat beberapa hormon penting. Yang pertama adalah growth hormone atau GH yang juga dikenal sebagai somatotropin. Hormon ini berperan dalam merangsang pertumbuhan tulang dan otot, serta meningkatkan sintetis protein sehingga tubuh dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Selanjutnya ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Sesuai namanya, hormon ini bertugas merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon T3 dan T4 yang berperan dalam mengatur metabolisme tubuh. Hipofisis anterior juga menghasilkan adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Hormon ini berfungsi merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortisol, yaitu hormon yang berperan penting dalam respon tubuh terhadap stres. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH pada wanita. FSH membantu proses pematangan folikel di ovarium, sedangkan pada pria hormon ini berperan dalam pembentukan dan pematangan sel sperma. Selain FSH terdapat juga luteinizing hormone atau LH pada wanita. LH memicu terjadinya ovulasi dan membantu pembentukan korpus luteum setelah ovulasi. Pada pria, LH merangsang sel Leydig di testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Hipofisis anterior juga menghasilkan prolaktin. Fungsi utama hormon ini adalah merangsang produksi ASI setelah proses persalinan. Berikutnya adalah hipofisis posterior. Berbeda dengan hipofisis anterior yang memproduksi hormon sendiri, bagian ini menyimpan dan melepaskan hormon yang sebenarnya dibuat oleh hipotalamus. Hormon pertama adalah antidiuretik hormon atau ADH. Hormon ini membantu ginjal menyerap kembali air sehingga jumlah urin yang dikeluarkan tubuh menjadi lebih sedikit dan keseimbangan cairan tetap terjaga. Hormon kedua adalah oksitosin. Oksitosin berperan penting dalam proses persalinan karena membantu kontraksi rahim. Selain itu, hormon ini juga membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Selanjutnya kita beralih ke kelenjar pineal. Kelenjar kecil ini terletak di bagian tengah otak dekat dengan ventrikel ketiga. Pineal menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur dan bangun atau ritme sirkadian tubuh.
Produksi melatonin biasanya meningkat saat kondisi gelap sehingga membantu tubuh merasa mengantuk dan siap untuk tidur. Berikutnya adalah kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan leher, tepat di bawah laring dan mengelilingi trakea. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon utama, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Kedua hormon tersebut berfungsi mengatur metabolisme tubuh, meningkatkan penggunaan oksigen oleh sel, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. Selain itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan hormon kalsitonin yang berperan menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara meningkatkan penyimpanan kalsium di jaringan tulang. Di belakang tiroid terdapat 4 kelenjar kecil yang disebut kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon paratormon atau PTH. Fungsi utamanya adalah meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang serta meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Selanjutnya ada kelenjar timus yang berada di belakang tulang dada atau sternum. Timus menghasilkan hormon thymosin yang berperan dalam pematangan limfosit T, yaitu sel penting dalam sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan infeksi dan penyakit. Kita lanjut ke kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal yang terletak di atas kedua ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal menghasilkan hormon aldosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan natrium dan kalsium serta membantu mengontrol tekanan darah. Selain itu, korteks adrenal juga menghasilkan kortisol yang dikenal sebagai hormon stres utama. Kortisol membantu meningkatkan kadar glukosa darah dan mengurangi peradangan saat tubuh menghadapi tekanan fisik maupun emosional. Korteks adrenal juga menghasilkan androgen adrenal yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder. Sementara itu, medula adrenal menghasilkan hormon adrenalin dan non-adrenalin. Adrenalin meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan kesiapan tubuh saat menghadapi situasi darurat atau kondisi fight or flight. Sedangkan non-adrenalin terutama berfungsi menyempitkan pembuluh darah sehingga tekanan darah meningkat. Selanjutnya adalah pankreas yang terletak di belakang lambung pada bagian yang disebut Pulau Langerhans. Terdapat beberapa jenis sel penghasil hormon. Sel alfa menghasilkan glukagon yang berfungsi meningkatkan kadar gula darah. Sebaliknya, sel beta menghasilkan insulin yang membantu menurunkan kadar gula darah dengan memasukkan glukosa ke dalam sel-sel tubuh. Sedangkan sel delta menghasilkan somatostatin yang berfungsi menghambat pelepasan insulin dan glukagon agar keseimbangan tetap terjaga. Pada sistem reproduksi wanita terdapat ovarium yang berada di sisi kanan dan kiri rahim. Ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi wanita dan pembentukan karakteristik seksual sekunder. Selain itu, ovarium juga menghasilkan progesteron yang mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan membantu mempertahankan kehamilan. Ovarium juga memproduksi inhibin yang berfungsi menghambat produksi FSH. Pada pria terdapat testis yang berada di dalam skrotum. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam pembentukan karakteristik seksual pria, produksi sperma, serta peningkatan massa otot dan kepadatan tulang. Testis juga menghasilkan hormon inhibin yang membantu mengatur produksi FSH. Itulah berbagai kelenjar endokrin beserta hormon dan fungsi utamanya yang bekerja sama menjaga keseimbangan dan kelangsungan fungsi tubuh manusia. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.